Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Di sini kami akan membahas tentang ketimpangan sosial. Kelompok kami yakni yang beranggotakan Arya Marliano, Cut Asrita, Sylvia Permatasari, dan Fania Zafira. Sebelum kita membahas contoh dari ketimpangan sosial, kita membahas dulu mengenai pengertian dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan sosial ini bisa juga disebut dengan social inequality. Di sini ada contoh secara singkat dari ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan sosial antara kaya dan miskin, dan juga ketimpangan budaya antara Indonesia dengan negara lain. Kasus yang pertama ialah kasus ketimpangan sosial tentang kaya dan miskin, dan saya akan mengangkat kasus tentang Rachel V-nya dan Nenek Asyani. Rachel V-nya sendiri diberi hukuman percobaan selama 8 bulan karena kasus pelanggaran aturan karantina COVID-19. Namun, pada putusan tersebut, wanita yang kerap disapa Bunda tersebut tidak dipenjara. Rachel V-nya baru akan dipenjara selama 4 bulan jika melakukan tindak pidana selama masa percobaan 8 bulan. Di lain tempat, kasus Nenek Asyani yang bergulir 2014 silam menuntut Nenek Asyani atas kasus pencurian kayu milik Perhutani Situbondo, Jawa Timur. Kala itu, Nenek Asyani dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Rachel V-nya disebut mendapat keringanan karena bersikap sopan dalam persidangan, sedangkan Nenek Asyani yang sampai berlutut di persidangan tidak mendapat keringanan. Rachel V-nya divonis bersalah kabur dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Padahal mengaku memberi suap, tapi tidak ditahan. Nenek Asyani menanam pohon, hanya ambil batangnya buat kayu bakar, sampai sujud minta maaf depan hakim, tetapi masih divonis di penjara 1 tahun. Dalam pasal 28D ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, pemilik modal dan buruh. Unjuk rasa buruh di Batam, tuntut UMK 2023 naik 13%. Ratusan massa buruh di Kota Batam menggelar unjuk rasa di depan kantor perwakilan Pemprov Kepri atau Geraha Kepri hari ini. Mereka menuntut kenaikan UMK Batam 2023 naik 13%. Isu yang paling kami tekankan yakni kenaikan harga BBM dan upah tahun 2023. Penolakan kenaikan harga BBM, PHK massal dengan alasan resesi global dan Undang-Undang Cipta Kerja, kata Ketua Konsultan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau VSPMI. Yapet Ramon, Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Buruh menilai ada 3 komponen yang berdampak langsung pada mereka akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. 3 komponen itu meliputi kenaikan biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, dan biaya tempat tinggal atau perumahan. Naiknya biaya transportasi rata-rata 3.000 sampai 4.000. Harga kebutuhan pokok meski ada tim pengendali inflasi oleh pemerintah, namun hal ini tidak memberikan jaminan jangka panjang. Biaya kos-kosan atau rumah. Ini berpengaruh terhadap pendapatan kami di pabrik karena biaya tersebut alami kenaikan, ujarnya. 1. Buruh meminta kenaikan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK sebesar 13% kepada pemerintah di tahun 2023 mendatang. 2. Buruh menilai ada banyak aspek yang mengalami kenaikan, diantaranya seperti harga transportasi, harga bahan pokok, dan harga sewa rumah atau kontrakan, sehingga diperlukannya kenaikan UMK sebesar 13%.
Ketiga, upaya yang harus dilakukan pemerintah diantaranya ialah merundingkan untuk menaikkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, atau menyampaikan aspirasi rakyat terhadap presiden untuk dilakukannya penurunan harga. Yang ketiga, ketimpangan di bidang kesehatan. Ketimpangan pelayanan kesehatan masih jadi persoalan. Anggaran kesehatan sebesar 255,3 triliun atau setara dengan 9,4% dari alokasi belanja negara pada tahun 2022 diharapkan bisa menyelesaikan ketimpangan sistem layanan kesehatan di daerah, ujar seorang dokter di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Problem kita saat ini adalah ketimpangan antara ketahanan fasilitas layanan kesehatan di kota besar dibandingkan di daerah yang jauh dari kota. Itu pekerjaan rumah kita, kata dokter Rumah Sakit Darurat COVID-19, Dr. Andi Homeini Takdir. Sebelumnya, Presiden Jokowi pada pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan pada rapat paripurna DPR RI tahun sidang 2021-2022 di gedung MPR DPR Jakarta, Senin, mengatakan anggaran kesehatan direncanakan sebesar 255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. 1. Andi mengatakan masih ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas pelayanan rumah sakit swasta. Bahkan, rumah sakit milik pemerintah daerah pun masih terbatas jumlahnya. Yang kedua, ia mengatakan masih banyak tenaga kesehatan di daerah yang belum terserap pada bidang kerja mereka. Selain itu, upah yang mereka terima pun masih mengalami ketimpangan. Yang ketiga, Andi berharap alokasi anggaran hingga 255,3 triliun dapat diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan kesehatan di daerah. Ketimpangan di bidang pendidikan yang berjudul 46.000 satuan pendidikan tidak punya akses listrik dan internet. Kemenko PMK PJJ persoalan serius. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK mengaku bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang serius. Di bidang koordinasi peningkatan kualitas pendidikan dan modernisasi beragama Kemenko PMK Pak Agus Sartono mengatakan hal tersebut dikarenakan masih banyak sekolah yang belum bisa mendapatkan akses cukup untuk pelaksanaan PJJ tersebut. Kita terpaksa lakukan PJJ. PJJ adalah persoalan serius karena masih belum semua sekolah mendapatkan akses yang cukup untuk PJJ, kata Agus dalam diskusi tentang terobosan pemanfaatan TIK sederhana untuk mengatasi hambatan PJJ secara daring. Agus mengatakan saat ini terdapat 46.000 lebih satuan pendidikan yang tidak mendapatkan akses listrik dan internet dari 200.000 lebih satuan pendidikan yang mendapatkan akses listrik dan internet. Kata dia, pihaknya meyakini bahwa tidak semua sekolah siswanya memiliki akses terhadap gawai. Sekalipun punya akses terhadap gawai, belum tentu mereka punya kemampuan membeli dalam hal beli pulsa atau kuota internet. Banyak hal yang terjadi, kata Agus. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai 1. Kemenko PMK mengakui bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ di masa pandemi COVID-19 merupakan permasalahan serius. 2. Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan hal tersebut dikarenakan masih banyak sekolah yang belum bisa mendapatkan akses cukup untuk pelaksanaan PJJ tersebut. 3. Agus mengatakan saat ini terdapat 46.000 satuan lebih pendidikan yang tidak mendapat akses listrik dan internet dari 200.000 lebih satuan pendidikan yang mendapatkan akses listrik dan internet. Kata dia, pihaknya meyakini bahwa tidak semua sekolah siswanya memiliki akses terhadap gawai.